Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Pacific, mahasiswa Teknik Pertambangan dengan NIM 23660-126, kelas D, dan rekan saya. Saya atas nama Titi Supriyawati dengan NIM 236600034, kelas A. Kami akan menjelaskan kembali materi yang telah diberikan kepada kami pada mata kuliah Petrologi dan akan dijelaskan oleh rekan saya Titi Supriyawati. Di sini saya akan menjelaskan materi petrologi tentang tekstur, struktur, dan komposisi batuan sedimen. Itu tekstur batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen meliputi ukuran butir dan distribusinya, misalnya penyortiran atau sortasi, morfologi butir, dan fitur permukaan dan karakteristik porositas permeabilitas sedimen. Merupakan hal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menafsirkan proses dan lingkungan pengendapan, dan untuk menentukan sifat aliran fluida melalui batuan. Studi detail tekstur sedimen umumnya dilakukan di laboratorium, namun observasi awal harus dilakukan di lapangan. Penggunaan lensa tangan, penggaris, dan bagan pembanding ukuran butir sangat penting dalam observasi tekstur batuan sedimen. Untuk ukuran butir rata-rata sedimen sisklastik digunakan untuk klasifikasi dan nomenklatur menurut skema Uden dan Wentworth. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut. Energi hidrolik lingkungan. Itu sedimen yang lebih kasar diendapkan oleh arus yang lebih deras daripada sedimen yang lebih halus. Lumpur terakumulasi di lingkungan energi rendah. Itu jarak dari sumber. Ukuran rata-rata menurun di hilir dalam sistem aluvial fluvial, lereng bawah di perairan dalam, dan arah bawah angin untuk bahan vulkaniklastik. Saluran energi tinggi misalnya tanggul saluran. Material sedimen yang tersedia di sumber. Erosi batu pasir rapuh hanya akan menghasilkan pasir dan kadar lumpur. Batu gamping, olitik, dan peloid sebagian besar berukuran seragam. Dan ukuran bagian keras organik mempengaruhi ukuran butir pada batu gamping bioklastik. Kemudian sortasi. Sortasi adalah ukuran standar deviasi dari atau sebaran distribusi ukuran butir tentang ukuran rata-rata ini dapat diperkirakan di lapangan dari grafik pembanding komparator charts. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi bagi berikut: tingkat agitasi dan pengerjaan ulang, periode pengangkutan atau agitasi yang lama mengarah pada penyortiran yang lebih baik, sedangkan pengendapan yang cepat menghasilkan penyortiran yang lebih buruk. Ukuran asli dan pemilahan atau sortasi bahan sumber. Kemudian ukuran butir dan sedimen itu sendiri. Kerikil dan lumpur umumnya lebih sulit disortir daripada pasir. Kemudian morfologi butir. Morfologi butir ada 3 aspek, yaitu shape atau form ditentukan oleh rasio sumbu pendek, panjang, dan menengah. Terus roundness ditentukan oleh derajat kelengkungan tonjolan butir. Yang terakhir sparsity, ukuran seberapa dekat butir mendekati bentuk yang sama atau bulat. Morfologi butir atau shape. Shape adalah penampakan partikel secara 3 dimensi yang berkaitan dengan perbandingan antara ukuran panjang sumbu menengah, dan sumbu pendek. Morfologi butir. Roundness. Roundness adalah morfologi butir yang berhubungan dengan ketajaman atau kelengkungan pinggir dan sudut suatu partikel sedimen klastik. Morfologi butir sphericity
adalah derajat suatu butiran untuk mendekati bentuk bola. Sedimen fabrik atau kemas. Dua aspek fabrik atau kemas, misalnya susunan butir, yaitu orientasi butir dan kemasan butir. Keduanya dapat dihasilkan dari proses pengendapan atau melalui penguburan dan kekuatan tektonik. Kemas atau fabrik berkaitan dengan pengaturan butir dalam batuan serta berhubungannya dengan matrik. Tinggi rendahnya kelimpahan matrik secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kerapatan persinggahan antar butir. Kemudian struktur batuan sedimen. Struktur batuan sedimen merupakan kenampakan dalam tubuh batuan sedimen atau di antara perlapisan tubuh batuan sedimen yang terbentuk karena proses fisika, kimiawi maupun biologis. Struktur batuan sedimen terbagi atas erosi, pengendapan, pasca pengendapan, dan biogenetik. Struktur erosi. Struktur erosi yaitu struktur yang terbentuk karena proses erosi oleh aliran fluida dan aliran sedimen sebelum pengendapan di atas bidang perlapisan dan oleh partikel yang mengerus permukaan sedimen. Struktur erosi dibentuk oleh aksi arus erosif yang dipengaruhi oleh beban sedimen. Struktur erosi biasanya muncul sebagai cetakan di bagian bawah lapisan atau tanda depresi di bagian atas lapisan, dan sebagian gerusan miring atau planer melalui unit sedimen. Contoh, reel marks, furrow. Selanjutnya, klasifikasi batuan sedimen. Batuan sedimen umumnya dibagi lagi berdasarkan asalnya, sebagaimana tercermin dari komposisinya menjadi 4 kelompok utama, yaitu terigneous sediments. Jenis batuannya seperti konglomerat, sandstone, mudrock, dan beberapa placeous. Yang kedua, biogenic sediment. Jenis batuannya seperti karbonat, beberapa thermogenic sediment. Jenis batuannya seperti evaporat, ironstone. Itulah contoh-contohnya. Sedimen klastik, konglomerat adalah semua batuan sedimen berbutir kasar yang didominasi oleh klastik berukuran kerikil. Batuan ini juga dikenal sebagai rudit sebenarnya. Konglomerat harus mengandung 50% klastik dengan diameter lebih dari 2 mm. Kurang dari ini dan lebih tepat disebut batu pasir berkerikil atau batu lumpur berkerikil. Sedimen klastik sandstone. Batu pasir adalah batuan sedimen berbutir sedang yang mengandung lebih dari 50% butiran berukuran pasir. Batu pasir merupakan salah satu jenis sedimen yang paling umum dan dapat ditemukan di hampir semua lingkungan, mulai dari dataran aluvial paling proksimal hingga daratan cekungan laut terdalam. Batu pasir kuarsa yang khas dari lingkungan laut dangkal berenergi sedang hingga tinggi. Endapan laut dalam korelatifnya lautan, pasir, gurun, eolian, dan bukit pasir di sepanjang pantai. Sedimen klastik mudrock. Mudrock ada di mana-mana, terutama di lingkungan pengendapan energi rendah yang lebih tenang, termasuk dataran banjir aluvial fluvial, lingkungan danau, laguna dan muara, daerah delta dan lereng pro-delta, rak luar dan semua bagian dari lereng perairan dalam hingga lingkungan cekungan dataran.
Lingkungan pengendapan paling baik ditentukan dari kombinasi struktur sedimen, fosil jejak, fosil mikro dan makro, dan fases terkait. Sedimen non-klastik karbonat. Batuan karbonat membentuk sekitar 1/5 dari seluruh batuan sedimen dalam catatan stratigrafi. Batuan karbonat terdiri dari lebih dari 50% mineral karbonat, terutama klastik dan dolomit pada batuan purba dan klastik, termasuk varietas tinggi dan rendah. Sedimen non-klastik CHERF. CHERF adalah istilah umum untuk batuan sedimen mengandung silika berbutir halus yang berasal dari biogenik, biokimia, atau kemogenik. Sedimen non-klastik fosforites. Sedimen dan batuan sedimen sebagian besar terdiri dari bahan fosfat secara kolektif yang dikenal sebagai fosforit. Itu materi klasifikasi batuan sedimen. Materi selanjutnya, provenance dan diagenesis batuan sedimen. Provenance of sandstone. Sebagian besar penelitian tentang provenance batuan sedimen silis-klastik difokuskan pada batu pasir. Sebagian besar penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk menafsirkan litologi batuan sumber dari kumpulan mineral detrital. Analisis petrografi kuarsa, feldspar, mikas, mineral berat, dan fragmen batuan membentuk dasar untuk sebagian besar penelitian tersebut, namun para peneliti sekarang juga beralih ke teknik tambahan seperti mikroskop, katodolumines, dan studi geokimia elemen, jejak, dan isotop dalam mineral detrital. Reading provenance from the property of quartz. Kuarsa adalah komponen yang paling melimpah di sebagian besar batu pasir dan merupakan satu-satunya komponen dari beberapa batu pasir, sehingga para ahli tertarik dengan signifikasi potensi asal kuarsa sejak tahun-tahun awal studi petrografi. Studi awal ini difokuskan terutama pada signifikasi asal inklusi dalam kuarsa, meskipun kemungkinan signifikasi asal dari kepunahan undulatori juga diakui cukup awal. Inklusi dalam kuarsa mencakup inklusi cairan dan mineral. K9 berdasarkan studi sebelumnya memiliki keyakinan yang cukup besar dalam kemampuannya untuk melacak butiran kuarsa ke sumbernya berdasarkan inklusi dan pola kepunahan yang tidak beraturan. Kepunahan tak beraturan dan sifat polikristalin dari beberapa butir kuarsa telah mendapat perhatian yang cukup besar sebagai indikator asal potensial kuarsa. Ketika mineral seperti kuarsa atau feldspar dibombardir oleh aliran elektron berenergi tinggi dalam instrumen yang sesuai, misalnya pemindai mikroskop, elektron, partikel cahaya dipancarkan. Fenomena ini disebut cathodoluminescence. Citra cathodoluminescence kuarsa menampilkan dua jenis karakteristik yang mungkin memiliki signifikasi asalnya: warna dan fabrik atau tekstur. Feldspar umumnya sangat langka atau tidak ada di arenit kuarsa, namun feldspar adalah konstituen umum dari kebanyakan batu pasir lainnya. Beberapa properti feldspar berguna sebagai indikator provenance. Pertama, karena feldspar secara kimiawi dan mekanis kurang stabil dibandingkan kuarsa, feldspar cenderung tidak dapat didaur ulang. Beberapa feldspar memang dapat didaur ulang, tergantung pada kondisi, namun keberadaannya feldspar yang cukup melimpah di batu pasir menunjukkan
derivasi dari batuan sumber kristal. Dengan demikian, feldspar lebih mungkin memberikan informasi tentang batuan sumber generasi mineralogi kimia. Feldspar memiliki provenance yang signifikasi. Komposisi kimiawi feldspar diketahui merupakan fungsi dari batuan sumber. Keberadaan zonasi dan kembaran di feldspar plagioklas juga terkait dengan jenis batuan sumber. Jenis feldspar tertentu dapat berasal dari lebih satu jenis batuan beku atau metamorf. Oleh karena itu, mineralogi fragmen batuan detrital di batu pasir dan konglomerat memberikan bukti paling tegas dari litologi batuan sumber. Tidak diragukan lagi bahwa fragmen batuan vulkanik menunjukkan turunan akhir dan dari sumber vulkanik. Klastik, filit, atau seks pasti berasal dari batuan induk metamorf. Fragmen batuan kapur menunjukkan sumber batuan kapur dan seterusnya. Oleh karena itu, fragmen batuan merupakan indikator batuan sumber yang berharga di konglomerat. Dan beberapa batu pasir, litik, arenites, dan banyak arenites feldspatik. Dengan pengecualian butir lijang, fragmen batuan langka di sebagian besar arenit kuarsa. Beberapa penelitian telah muncul dalam literatur geologi yang memanfaatkan geokimia batuan utuh dalam analisis provenance. Studi-studi ini mencoba untuk menghubungkan komposisi kimiawi batu pasir yang dinyatakan sebagai kelimpahan unsur mayor atau minor tertentu atau rasio kelimpahan unsur dengan komposisi kimiawi batuan sumber yang sesuai. Studi semacam itu tampaknya memungkinkan identifikasi batuan sumber hanya dalam hal jenis komposisi yang agak luas. Interpretasi litologi batuan sumber yang hanya bagian proses analisis provenance. Untuk mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap tentang provenance dan paleografi, kita perlu memahami juga hubungan antara daerah sumber, cekungan, pengendapan, dan kerangka tektonik regional. Dasar untuk menafsirkan setting tektonik adalah asumsi bahwa mineralogi detrital dan geokimia mencerminkan tidak hanya batu sumber, tetapi juga pengaturan lempeng tektonik umum. Setting tektonik lempeng mencakup dua fitur, yaitu transprovenance utama. Dalam sistem busur vulkanik sabuk collision, dua jenis batang lempeng, margin benua pasif atau retak, margin kontinental aktif atau organik, margin transformal out. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu pada materi batuan sedimen dan fosil. Produk dari proses pelapukan mekanik dan kimia merupakan sumber material untuk pembentukan batuan sedimen. Kata sedimentary menunjukkan sifat alam dari batuan sedimen yang berasal dari bahasa Latin sedimentum yang berarti endapan, yang digunakan untuk materi padat yang diendapkan dari fluida. Material hasil proses pelapukan secara tetap akan terkikis dari batuan induknya, kemudian mengalami pengangkutan dan diendapkan di danau, lembah sungai, laut, atau cekungan lainnya. Partikel-partikel pada bukit pasir di gurun, lumpur di dasar rawa-rawa, kerakal di sungai merupakan produk dari proses yang tiada hentinya, karena proses pelapukan batuan, transportasi, dan pengendapan material hasil proses pelapukan terus berlangsung. Maka material sedimen dapat dijumpai di mana-mana. Setelah diendapkan, material yang dekat dengan dasar akan mengalami kompaksi. Lama-kelamaan endapan ini akan tersemenkan oleh mineral yang mengkristal di pori-pori antar butiran sehingga membentuk batuan sedimen. Tipe-tipe batuan sedimen. Material yang terakumulasi sebagai sedimen mempunyai dua sumber utama. Pertama, material sedimen yang terakumulasi berasal dari hasil proses pelapukan mekanik maupun kimia yang
tertransportasi dalam keadaan padat. Endapan dari tipe ini disebut dendrital dan batuan sedimen yang terbentuk disebut dengan dendrital atau dendrital sedimentary rocks. Sumber utama yang kedua adalah material yang terlarut hasil dari proses pelapukan kimia. Apabila larutan tersebut mengalami presipitasi baik oleh proses anorganik maupun organik, material disebut sedimen kimia dan batuan yang dibentuk disebut batuan sedimen kimia, chemical sedimentary rocks. Batuan sedimen dendrital. Batuan dendrital disebut juga batuan sedimen fragmental atau batuan sedimen klastik. Walaupun batuan ini mempunyai variasi mineral atau fragmen yang besar, komposisi utama dari batuan ini adalah kuarsa dan mineral lempung. Lempung adalah mineral yang berbutir halus dengan struktur kristal lembaran seperti mika. Mineral lain pada batuan sedimen adalah kuarsa. Karena mineral ini resisten terhadap proses pelapukan kimia, jadi pada waktu batuan beku yang banyak mengandung kuarsa seperti granit mengalami pelapukan kimia, maka butiran mineral kuarsa akan terlepas bebas. Mineral lain yang umum pada batuan sedimen adalah feldspar dan mika. Kedua mineral tersebut tidak resisten terhadap pelapukan kimia. Apabila dijumpai mineral-mineral tersebut pada batuan sedimen dapat menunjukkan bahwa batuan tersebut merupakan hasil dari proses pelapukan mekanik daripada pelapukan kimia. Ukuran butir merupakan dasar utama untuk membedakan batuan sedimen dendrital. Tabel di bawah ini menggambarkan klasifikasi ukuran butir batuan sedimen dendrital. Istilah lempung dalam klasifikasi tersebut adalah untuk ukuran butir, bukan untuk nama mineral. Walaupun kebanyakan mineral lempung berukuran lempung, tetapi tidak semua berukuran lempung adalah mineral lempung. Ukuran butir batuan sedimen dapat juga dihubungkan dengan energi dari media transportasinya, kecepatan aliran air atau angin yang menyeleksi ukuran butir partikel yang diangkut. Apabila energinya berkurang, maka material yang diangkut semakin kecil. Seperti misalnya pada aliran sungai, di hulu sungai yang energinya besar diendapkan material yang berukuran besar, sedangkan semakin ke arah hilir, material yang diendapkan berukuran pasir. Material yang berukuran lempung dan lanau akan diendapkan dengan material energi yang sangat rendah, sehingga akumulasi material ini biasanya terdapat di danau, rawa, atau di laut yang tenang. Sel. Batuan sedimen yang disusun oleh material yang berukuran lanau dan lempung disebut sel. Batuan sedimen yang berputar halus ini menyusun 70% batuan sedimen kerak bumi. Karena kecilnya material batuan ini tidak dapat diidentifikasi tanpa batuan alat yang besar. Sel umumnya tidak mengalami sedimentasi dengan baik dan mudah pecah. Batu pasir merupakan batuan sedimen yang berukuran pasir dan yang paling banyak dijumpai setelah sel. Batuan ini menyusun 20% dari batuan sedimen pada kerak bumi. Kuarsa merupakan mineral yang umum dalam batu pasir. Ketiga, konglomerat. Batuan ini disusun oleh partikel-partikel yang berukuran kasar, gravel. Partikel yang besar umumnya merupakan fragmen batuan di antara fragmen yang kasar. 4. Batuan sedimen kimia. Berbeda dengan batuan sedimen dendrital yang disusun oleh material hasil pelapukan yang padat, maka sedimen kimia dibentuk dari material yang diangkut dengan pelarutan. Larutan mengandung material hasil proses pelapukan kimia ini bila mengalami presipitasi akan membentuk batuan sedimen kimia. Proses presipitasi ini akan berlangsung oleh proses anorganik ataupun oleh organik yang hidup di air. Bila proses presipitasi dilakukan oleh organisme, maka batuannya disebut batuan sedimen biokimia. Batu gamping atau limestone menyusun 10% dari total volume batuan sedimen. Batu gamping merupakan batuan sedimen kimia yang terbanyak. Batuan ini disusun terutama oleh mineral kalsit CaCO3 dan dapat dibentuk baik oleh proses anorganik maupun biokimia. Batu gamping yang dibentuk oleh proses biokimia lebih dijumpai sekitar 90%.
Batu gamping di dunia merupakan hasil akumulasi sedimen kimia. Dolomit. Dolomit merupakan batuan yang sangat mirip dengan batu gamping dan disusun oleh mineral kalsium magnesium karbonat yang disebut juga mineral dolomit. Untuk membedakan nama mineral dan batuan, beberapa ahli geologi menyebut dolostone untuk nama batuan yang disusun oleh mineral dolomit. Meskipun dolomit dapat terbentuk dari presipitasi langsung dari laut, tetapi dolomit juga terbentuk dari substitusi magnesium yang terdapat dalam air laut terhadap kalsium yang terdapat dalam batu gamping. Rijang atau chert. Nama ini digunakan untuk batuan yang keras dan kompak yang disusun oleh mikrokristalin silika SiO2. Contoh yang sangat dikenal adalah flint yang disusun oleh material organik yang berwarna gelap, jasper untuk variasi yang berwarna merah, kemudian kandungan oksida besi. Batu garam dan batu gipsum. Seringkali proses evaporasi merupakan mekanisme terbentuknya batuan sedimen kimia. Mineral yang umum terjadi melalui proses ini adalah halit sodium klorida yang menyusun batu garam dan gipsum hidrokalsium sulfida yang menyusun batu gipsum. Batu bara dikelompokkan dalam batuan sedimen biokimia, tetapi sedikit berbeda dengan batuan sedimen biokimia. Batuan ini disusun oleh material organik, terutama oleh sisa tumbuhan yang sudah mengalami ubahan tetapi struktur asal masih terlihat. Perubahan sedimen menjadi batuan sedimen. Perubahan sedimen lepas menjadi batuan sedimen disebut litifikasi. Salah satu proses litifikasi adalah kompaksi atau pemadatan. Pada waktu material sedimen diendapkan terus-menerus pada suatu cekungan, berat endapan yang berada di atas akan membebani endapan yang berada di bawahnya. Akibat butiran sedimen akan semakin rapat dan rongga antara butiran akan semakin kecil. Sebagai contoh, lempung yang tertimbun di bawah material sedimen lain beberapa ribu meter tebalnya. Volume dari lempung tersebut akan mengalami penyusutan sebanyak 40%. Karena pasir dan sedimen lainnya yang berbutir kasar dapat mengalami pemadatan. Klasifikasi batuan sedimen. Batuan sedimen pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sedimen dendrital dan kimia. Kemudian sedimen dendrital dikelompokkan lagi berdasarkan ukuran butirnya, sedangkan batuan sedimen kimia didasarkan pada komposisi mineralnya. Kenapa batuan sedimen? Seperti telah diuraikan sebelumnya, batuan sedimen yang sangat penting untuk menceritakan sejarah bumi ini. Batuan yang terbentuk pada permukaan bumi ini terakumulasi lapisan demi lapisan. Tiap lapisan akan mencatat tentang kondisi lingkungan pada waktu sedimen tersebut diendapkan. Lapisan ini biasanya disebut perlapisan. Strata beds merupakan kenampakan karakteristik batuan sedimen. Fosil. Kira-kira 550 juta tahun yang lalu, longsoran lumpur terjadi di dasar laut purba. Tumbuhan dan binatang terangkut pada proses tersebut ke dasar laut yang lebih dalam, terjebak dalam lapisan sedimen. Lumpur yang kemudian mengalami litifikasi menjadi serpih. Selanjutnya serpih mengalami pengangkatan membentuk pegunungan yang tinggi pada batuan tersebut. Ditemukan sejumlah sisa organisme tadi yang beberapa jenis diantaranya masih tetap hidup sampai sekarang, sedang lainnya telah musnah. 1. Proses pembentukan fosil. Untuk mengetahui bagaimana fosil terbentuk tergantung pada apa yang terjadi setelah organisme tersebut mati. Kebanyakan organisme yang telah mati dimakan oleh binatang atau hancur karena organisme lainnya. Selain itu, proses dekomposisi juga dapat menghancurkan organisme tersebut. Tetapi sisa-sisa dan atau jejak dari organisme yang mati tersebut dapat terawetkan menjadi fosil. A. Fosil yang terbentuk oleh proses pengawetan. Proses pengawetan adalah proses yang menyebabkan suatu organisme, baik seluruh atau sebagian dari tubuh, tetap terawetkan dengan sedikit perubahan sifat kimia maupun sifat fisiknya. Di Siberia pernah ditemukan bayi mamut purba yang berumur sekitar 44.000 tahun terawetkan pada tanah yang membeku.
Tubuh mamut tersebut ditemukan lengkap dan kulitnya dan bulunya. Daging mamut yang telah terawetkan tersebut ternyata masih tetap segar dan merupakan salah satu hidangan yang disajikan pada pertemuan para ahli geologi dan ahli biologi telah mempelajari informasi genetik dari sel yang mengalami pembekuan. Mineralisasi. Pengawetan tanpa perubahan sifat fisika dan kimia sangat jarang terjadi pada dan fosil dan dengan tipe ini sangat jarang terjadi. Pada kondisi lain, seluruh atau sebagian dari tubuh organisme mengalami penggantian oleh mineral yang disebut dengan mineralisasi. Proses mineralisasi dapat terjadi dengan bermacam cara, yaitu rekristalisasi dan permineralisasi dan penggantian atau replasemen. Rekristalisasi adalah kebanyakan cangkang dari organisme invertebrata laut seperti koral, kerang, oyster terutama disusun oleh kalsium karbonat. Sedangkan permineralisasi pada tulang dan cangkang binatang kadang dijumpai rongga atau lubang saluran darah, syaraf, dan bagian lunak organisme lainnya ketika organisme tersebut mati. Replasemen. Material yang menyusun organisme dapat mengalami perlarutan dan digantikan oleh mineral lainnya. C. Mold dan kas. Bayangkan cangkang binatang yang tertinggal di dasar laut dan tertutupi oleh sedimen tersebut mengalami kompaksi dan membentuk batuan sedimen, dan cangkang tersebut mengalami pelarutan dan meninggalkan cetakan pada batuan sedimen tersebut disebut dengan mold. Dekarbonasi. Fosil dapat juga terbentuk oleh proses karbonasi. Pada proses ini, bagian-bagian lunak dari organisme seperti daun, ubur-ubur, dan cacing pada waktu mati dengan cepat mengalami penimbunan oleh sedimen. Karena penimbunan tersebut, material mengalami kompresi sehingga komponen yang berupa gas akan menghilang, meninggalkan unsur karbon yang tercetak pada batuan yang terbentuk. Fosil jejak. Beberapa fosil tidak terdiri dari sisa tubuh organisme, tapi organisme tersebut meninggalkan jejak, lubang atau sarang atau tanda-tanda lain yang dibuatnya. 2. Kegunaan fosil dalam geologi. Para ahli geologi selalu tertarik terhadap bagaimana batuan, mineral, dan bentang alam mengalami perubahan dengan berubahnya waktu. Ukuran waktu dalam skala waktu geologi akan diuraikan pada bab lain, tapi di sini akan diuraikan bagaimana para ahli geologi menggunakan fosil. A. Fosil dan pengukuran umur. Fosil dapat digunakan untuk menentukan umur relatif dari batuan sedimen. Lapisan sedimen mengandung fosil tertentu, dan dikatakan bahwa sedimen terbentuk pada waktu binatang-binatang yang membentuk fosil tersebut hidup. B. Fosil dan korelasi. Korelasi adalah menghubungkan antara dua alam atau lebih unit batuan yang berada pada tempat yang berbeda dan mempunyai kesamaan umur. Korelasi merupakan pekerjaan yang sangat penting dalam geologi karena pada nyataannya batuan-batuan yang menyusun kerak bumi ini tersingkap setempat dan kadang mempunyai jarak yang berjauhan. C. Penyusunan skala waktu geologi. Tidak hanya individu spesies tertentu yang dapat mengalami perubahan yang sangat cepat, tetapi kadang seluruh karakter kehidupan di planet ini dapat mengalami perubahan yang sangat cepat pula. Sebagai contoh, meskipun kehidupan dipercaya telah mengalami evolusi mulai sekitar 4 miliar tahun yang lalu, kehidupan awal ini sangat kecil dan tidak mempunyai bagian yang keras seperti tulang dan cangkang, sehingga sisa kehidupan organisme ini sebagai fosil sangat jarang sekali. D. Interpretasi lingkungan pengendapan. Leonardo da Vinci pada tahun 1452 dan sampai 1519, salah satu filosof, kira-kira 400 tahun yang lalu menemukan fosil pada batuan di tepi pegunungan dekat dengan Laut Adriatik, Italia. Fosil-fosil tersebut mirip dengan organisme yang telah diketahui hidup di laut berdekatan. Ia melihat batuan yang mengandung fosil tersebut adalah pasir hasil proses pelepukan dari batuan yang ada di pegunungan mengalami pengangkutan oleh sungai hingga kawasan pantai, di mana pasir tersebut mengalami pengendapan. 3. Proses evolusi. Proses evolusi adalah proses perubahan karakteristik fisik dan genetik dari suatu spesies karena perubahan waktu. Proses ini dapat dipelajari dengan mempelajari fosil.
Teori evolusi pertama kali diperkenalkan kepada umum oleh Charles Darwin pada tahun 1858. Darwin menyatakan bahwa proses evolusi terjadi secara bertahap dengan perlahan-lahan. Setiap tahap terdiri dari perubahan yang sangat kecil dari karakteristik suatu organisme. Untuk keuntungan dari organisme tersebut ketika menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitarnya. Perubahan tersebut dimaksud agar organisme tersebut tetap hidup dengan adanya perubahan lingkungan. Pada materi berikutnya, yaitu batuan sedimen karbonat. Tinjauan umum. Batuan karbonat adalah semua batuan yang terdiri dari garam karbonat. Dalam prakteknya adalah terutama batu gamping dan dolomit. Karbonat mempunyai keistimewaan dalam cara terbentuknya, yaitu hanya dari larutan. Praktis tidak ada sebagai detritus daratan. Pembentukan batuan karbonat secara kimia, tetapi yang penting adalah turut sertanya organisme dalam batuan karbonat. Ada 5 mekanisme penting yang dapat menerangkan bagaimana terjadinya pengendapan CaCO3 dan bertambahnya CO2 yang dapat terlarut dalam air blat. 1. Bertambahnya suhu dan penguapan. 2. Pergerakan air. 3. Penambahan salinitas. 4. Aktivitas organik. 5. Perubahan tekanan. Hal ini adalah terbentuknya tekstur plastik pada batuan karbonat sebagai fragmentasi atau pembentukan sekunder. Tekstur pada umumnya yang menjadi unsur-unsur tekstur adalah 1. Matriks, 2. Semen kalsit, 3. butir, 4. kerangka organik, 5. kehabluran atau kristaliniti. Tekstur batuan karbonat dapat dibagi sebagai berikut. 1. Tekstur primer. A. Kerangka organik. Tekstur ini disusun oleh material-material yang berasal dari kerangka organik atau skeletal dalam pengertian Nelson atau frame builder. B. Klastik atau butiran. Tekstur ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tekstur bioklastik terdiri dari fragmen-fragmen atau cangkang-cangkang binatang yang berupa klast dalam kurung pernah lepas-lepas seperti Coquina, foraminifera, keral atau lepas-lepas. Tekstur intraklastik atau fragmen non-organik dibentuk di tempat atau ditransport tetapi jelas hasil fragmentasi dari batuan atau sedimen gamping sebelumnya. Tekstur semiklastik atau non-fragmental. Butir-butir yang terbentuk di tempat sedimentasi karena proses koagulasi, akresi, penggumpalan, dan lain-lain. Contoh oolith dan pisolite. C. Makna dasar. Tekstur ini disusun oleh butir-butir halus dari karbonat yang terbentuk pada waktu sedimentasi. Dalam tekstur primer, hal-hal tersebut perlu diperhatikan adalah ukuran butir, bentuk butir, matriks, hubungan matriks, dan butiran. 2. Tekstur atau tekstur diagnosa. Tekstur sekunder pada umumnya adalah tekstur hablur yang didapat pada sebagian batuan ataupun meliputi keseluruhan tekstur sekunder. Ini terbentuk apabila batuan karbonat yang terbentuk sebelumnya mengalami proses diagenesa. Proses diagenesa meliputi A. Pengisian pori dengan lumpur gamping, B. Mikritisasi oleh ganggang, C. Sedimentasi, D. Pelarutan, E. Polimorfisme, F. Rekristalisasi, G. Perubahan atau pergantian replasemen, H. Dolomitisasi, I. Silifikasi. Itulah penjelasan pada materi batuan sedimen karbonat. Saya akan melanjutkan penjelasan pada materi terakhir, yaitu pada batuan metamorf. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda batuan akibat adanya pengaruh kondisi yang berbeda dari kondisi di mana ia terbentuk. Proses metamorfisme sebagian besar tetapi
sebagian besar, tapi tidak semua melibatkan batuan yang terkubur jauh di bawah batuan lain, sehingga mengalami suhu dan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan suhu dan tekanan pada saat pembentukannya. Ringkasnya, metamorfisme adalah proses di mana batuan yang ada sebelumnya protolit diubah menjadi beberapa agen, yaitu suhu, tekanan, atau kontak dengan cairan yang reaktif secara kimia atau kombinasi ketiga agen ini. Fluida kimia reaktif. Fluida adalah cairan utama yang ada di dalam batuan kerak bumi. Fluida berperan penting. 1. Fluida memfasilitasi transfer ion antar mineral. Dalam mineral meningkatkan laju terjadinya reaksi metamorf. Meskipun fluida tidak serta-merta mengubah hasil suatu proses metamorf, air mempercepat proses sehingga metamorfisme dapat terjadi dalam jangka waktu yang lebih singkat atau proses metamorf yang mungkin tidak sempat diselesaikan akan selesai. Kedua, fluida terutama fluida panas dapat memiliki konsentrasi unsur terlarut ion yang tinggi dan oleh karena itu merupakan media penting untuk memindahkan unsur-unsur tertentu di dalam kerak bumi. Jadi fluida tidak hanya memfasilitasi reaksi metamorf dari butiran ke butiran, tetapi juga memungkinkan pengangkutan unsur-unsur kimia dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini sangat penting dalam proses hidrotermal dan pembentukan deposit mineral. Bagaimana mengklasifikasi batuan metamorf? Proses kompaksi dan rekristalisasi mengubah tekstur protolit selama proses metamorfisme. 1. Butiran mineral berubah menjadi lebih rapat, batuan menjadi lebih padat, porositas berkurang. 2. Rekristalisasi. Pertumbuhan kristal baru dari mineral asal, tidak ada perubahan komposisi kimia, orientasi mineral, berkembang karena tekanan, mineral pipih atau melebar seperti muskovite dan biotit menunjukkan arah tertentu. Foliasi. Tekstur batuan metamorf. Foliasi terlihat pada penjajaran mineral dalam batuan terbentuk melalui rotasi dari mineral pipih atau memanjang, rekristalisasi mineral yang memberikan kesan arah tertentu, perubahan bentuk butiran ekuidimensional menjadi bentuk memanjang. Butiran mineral memipih dan menunjukkan arah yang paralel, bands atau layers, terbentuknya karena direct pressure. Foliasi dan layer dual surface, smooth, layering tipis, no mineral gains visible. Sekis terlihat butiran mineral terlihat sini karena mineral mica. Gneiss, foliasi dengan banding butiran mineral lebih besar, penampakan mirip batuan beku, may have crude bending. Pillite is a fine-grained, low-grade metamorphic rock. It is slightly more metamorphosed than sheet and tends to have crenulate or crinked surface. Non-foliatic rock, marmer, quartzite terbentuk tipe berbeda tekanan tinggi dan temperatur dari suhu depth boreal sandstone.